Pada video ini akan dijelaskan hal-hal dasar tentang bagaimana mendesain database, kemudian apa saja tahapan-tahapan yang harus dilakukan, dan apa saja yang harus dibuat. Nah, kalau kita melihat orang membangun bangunan atau rumah gitu ya, pasti kita akan berpikir kira-kira bagaimana rumah itu dibangun. Kemudian apakah langsung dibangun tanpa rencana? Kemudian kalau misalnya kita membangun tanpa rencana, kira-kira akibatnya apa gitu ya. Nah, rumah kan kalau tidak mungkin dibangun langsung gitu ya. Jadi kita punya lahan, kemudian langsung saja kita buat pondasi sesuai dengan luas lahan tersebut. Kemudian kita secara langsung misalnya menentukan di sini kamar tamu, di belakang itu ada kamar tidur, dapur, dan lain-lain. Tapi hal itu tidak bisa kita lakukan begitu saja. Biasanya sebelum kita membangun, para pekerja itu membuat yang namanya desain rumah gitu ya. Biasanya bentuknya itu berupa gambar. Kok berupa gambar bukan berupa cerita gitu ya. Sebenarnya bisa saja kita tulis dalam bentuk cerita. Tapi kan lebih gampang kalau kita melihat desain rumah itu dalam bentuk gambar. Manusia lebih gampang melihat atau membayangkan sesuatu itu kalau kita gambar. Nah, hal itu juga yang dipakai dalam mendesain database gitu ya. Nah, pada saat kita mendesain database bisa saja kita tulis misalnya kita perlu nama tabel yang namanya buku gitu ya. Tapi kemudian kita di bawahnya kita tulis 1 misalnya nama buku, 2 misalnya ISBN dan lain-lain. Tapi kan tidak terbayang gitu ya. Jadi yang paling gampang agar manusia bisa melihat bagaimana desain itu dibuat, kita buat gambarnya. Nah, pada slide ini bisa kalian lihat ini adalah database perpustakaan. Di situ ada yang namanya entitas. Nanti kita lihat entitas itu yang mana ya. Ada buku dan ada anggota. Kemudian juga setiap entitas itu memiliki atribut. Kemudian antar entitas itu memiliki relasi. Untuk jelasnya kita lihat lagi slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh desain database untuk aplikasi akademik. Nah, gambar ini kalau di rumah itu desain rumah atau model rumah gitu ya disebutnya. Kalau di database itu disebutnya sebagai data model atau model data. Nah, gambar ini secara khusus namanya adalah IRD, Entity Relationship Diagram. Nah, IRD ini berlaku untuk semua jenis DBMS. Jadi dengan menggambar ini, nanti kita bisa implementasikan ke berbagai jenis DBMS, baik itu MySQL, kemudian MariaDB, MS SQL Server, dan lain-lain. Nah, di IRD ini kita bisa melihat yang namanya entity. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 entity, mahasiswa, kemudian dosen, dan mata kuliah. Kemudian di setiap entity itu memiliki atribut. Contohnya yang mahasiswa itu memiliki atribut misalnya nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jurusan, dan lain-lain. Kemudian, nah, kita juga bisa melihat relasi. Di situ kita bisa melihat relasi antara mahasiswa dan mata kuliah. Nah, jadi pada perkuliahan atau pada materi desain database, hal yang pertama yang pasti kita buat adalah IRD. Kemudian tahapan-tahapannya untuk membuat IRD yang lengkap itu seperti apa?
seperti membangun rumah mungkin ada tahapan-tahapan juga ya. Jadi misalnya tahapannya itu misalnya membuat dulu rancangan kasarnya, baru didetailkan, kemudian semakin detail gitu. Nah, sama seperti database. Nah, berikut adalah tahapan desain database. Di sini bisa kita lihat ada 3 tahapan. Pertama itu adalah konseptual data model. Jadi kita membuat konseptual data model. Setelah kita memiliki konseptual data model, bisa kita detailkan menjadi logical data model. Setelah itu bisa kita lebih detailkan lagi menjadi physical data model. Nah, kalau di tabel itu bisa kita lihat bahwa IRD itu punya fitur-fitur ya. Jadi hal-hal apa saja yang dimiliki oleh IRD. Pertama itu entity, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada relationship, kemudian ada column. Jadi kolom ini seperti atribut gitu ya, yang seperti dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada tipe kolom, kemudian ada primary key dan foreign key. Nah, pada konseptual itu hanya bisa dilihat di situ hanya memiliki entity dan relationship. Kemudian logical itu makin detail, kemudian physical lengkap gitu ya. Nah, nanti konseptual, logical atau physical data model itu tetap bentuknya itu dalam bentuk gambar. Nah, contohnya yang konseptual disebutkan tadi, konseptual itu hanya terdiri dari entity dan relationship, relasi gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada entity-nya customer, ada produk dan lain-lain. Di sini notasi untuk membuat relationship-nya agak berbeda dengan yang sebelumnya di slide perlihatkan gitu ya, tapi jangan dipermasalahkan dulu. Nah, di sini hanya diperlihatkan entity saja dan relasinya. Relasinya bisa dilihat dalam bentuk garis ya. Itu ada garis putus-putus. Nah, itu relasinya. Nah, kemudian didetailkan menjadi logical data model. Nah, di sini di logical data model itu sudah bisa dilihat ada atributnya atau ada kolomnya gitu ya. Untuk customer itu atributnya ada name, address, gender, kemudian date of birth. Nah, ini adalah nama-nama atribut atau nama kolomnya. Kemudian di physical data model ini sudah spesifik ke database tertentu ya. Jadi kalau yang 2 sebelumnya itu masih bebas ingin diimplementasikan di database mana saja, tapi kalau physical data model ini sudah spesifik data di BMS tertentu. Jadi kalau MySQL itu akan berbeda physical data modelnya dengan Oracle misalnya. Nah di physical data model kita di sini bisa dilihat selain kolom itu juga ada tipe datanya sudah gitu ya. Jadi lebih lengkap dari sebelumnya. Kemudian juga ada primary key, kemudian ada foreign key, dan lain-lain. Nah, yang kita lakukan pada materi desain database nanti selanjutnya itu adalah kita akan membuat 3 hal ini. Jadi tahapan-tahapannya kita mulai dari gampang dulu, membuat konseptual data model. Setelah itu kita punya gambarnya, itu outputnya. Kemudian kita detailkan jadi logical data model, dan selanjutnya akhirnya adalah physical data model. Nah, physical data model inilah yang nanti kita generate jadi perintah SQL yang akan kita serahkan kepada database administrator. Jadi outputnya ini yang kita akan serahkan ke database administrator untuk meng-create database, tabel-tabel, kemudian relasinya lengkap gitu ya. Setelah itu sudah pekerjaan kita sebagai tenaga ahli desain database sudah selesai gitu ya. Nah,